Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Nugraha dari kelas A1 dengan NIM saya 2180302061. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa kelayakan usaha, dan usaha yang saya pilih ialah penyediaan jasa pembasmi serangga dan hama tikus di distrik perkantoran maupun distrik perhotelan. Sebelumnya di sini dibagi menjadi 3 nilai. Yang nilai pertama yaitu ini berpotensi rendah -1, potensi sedang nilai 0, potensi tinggi dengan nilai 1. Oke, yang pertama ada analisa kekuatan ide bisnis. Dibagi lagi menjadi 2 bagian. 1.1 tingkat yang diinginkan pasar terhadap produk atau jasa. 1.2 permintaan produk atau jasa disurvei langsung atau online. Kita kembali ke 1.1 tingkat diinginkan pasar terhadap produk atau jasa. Dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, mengambil keuntungan dari tren lingkungan berpotensi tinggi, nilai 1. Yang kedua, menyelesaikan masalah berpotensi tinggi, nilai 1. Yang ketiga, mengatasi kesenjangan yang tidak terisi di pasar, berpotensi tinggi, nilai 1. Yang keempat, ketepatan waktu masuk pasar, berpotensi tinggi dengan nilai 1. Yang kelima, luasnya gagasan, menambahkan nilai-nilai bagi pembeli dan pengguna akhir, berpotensi tinggi, nilai 1. Sejauh mana pelanggan puas dengan produk pesaing yang sudah tersedia, berpotensi tinggi dengan nilai 1,8. Sejauh mana ide tersebut mewajibkan pelanggan untuk mengubah praktek dasar atau perilaku mereka, berpotensi sedang dengan nilai 0. Yang kedua, 1.2 permintaan produk atau jasa disurvei langsung atau online. Yang pertama, ada seberapa besar kemungkinan pasar akan membeli produk atau layanan yang ditawarkan, berpotensi tinggi dengan nilai 1. Bagaimana mereka bersedia membayar atau produk dan layanan, berpotensi sedang dengan nilai 0. Di mana mereka dapat menemukan produk atau layanan ini untuk dijual, berpotensi sedang dengan nilai 0. Baik, kita kalau sekarang masuk ke nomor 2, kelayakan target industri. Dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama 2.1, daya tarik industri, jumlah kompetitor, berpotensi sedang. 2. Tahapan siklus hidup industri, berpotensi tinggi. Yang ketiga, tingkat pertumbuhan industri di bidang ini, berpotensi sedang. Pentingnya produk atau layanan industri kepada pelanggan, berpotensi sedang. Margin operasi industri, berpotensi sedang. Oke, yang keduanya 2.2, daya tarik target pasar dan konsumen. Yang pertama, identifikasi target pasar untuk usaha baru yang diusulkan, berpotensi tinggi. Kemampuan untuk menciptakan penghalang untuk masuk bagi pesaing potensial, berpotensi rendah. Daya beli pelanggan, berpotensi sedang. Kemudahan untuk pelanggan sadar akan produk dan pelayanan baru, berpotensi sedang. Potensi pertumbuhan target pasar, berpotensi sedang. Oke, sekarang kita masuk ke bagian nomor 3, analisa kelayakan organisasi, yang dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama 3.1, kecakapan atau prowess manajemen. Yang pertama, pendiri atau pengalaman pendiri dalam industri, berpotensi sedang. Yang kedua, pendiri atau keterampilan pendiri berkaitan dengan produk atau jasa yang diusulkan, berpotensi sedang. Sejauh mana jaringan profesional dan sosial pendiri atau pendirinya dalam industri yang relevan, berpotensi tinggi, nilainya 1. Sejauh mana usaha baru yang diusulkan tersebut memenuhi tujuan dan aspirasi pribadi pendiri, bernilai sedang. Yang kelima, kemungkinan tim bisa disatukan untuk memulai dan menumbuhkan usaha baru, berpotensi tinggi. 3.2, kecukupan sumber daya. Yang pertama, karyawan dengan kompetisi spesifik, berpotensi sedang. 2. Perlindungan properti intelektual pada aspek kunci bisnis atau tidak berlaku bisnis saat pemula, berpotensi sedang. Oke, kita sekarang ke nomor 4, kelayakan finansial, yang dibagi menjadi 3. Pertama, 4.1, total modal awal yang dibutuhkan. Yang pertama, modal ekuitas atau equity capital, berpotensi sedang. Yang kedua, modal utang atau debt capital.
berpotensi rendah. Yang ketiga, modal khusus atau specialty capital berpotensi sedang. 4.2, kinerja keuangan bisnis sejenis. Yang pertama, karakteristik ekonomi industri berpotensi tinggi, nilai 1. Kedua, profitabilitas dan risiko saat ini bernilai potensi tinggi, nilai 1. Nilai perusahaan berpotensi sedang, nilai 0. 4.3, daya tarik finansial keseluruhan. Yang pertama, hasil keuangan historis dengan potensi tinggi, nilai 1. Proyeksi pendapatan berpotensi tinggi dengan nilai 1. Keuntungan setidaknya untuk 3 tahun ke depan berpotensi tinggi, nilai 1. Nomor 5, potensi keseluruhan. Yang di bagian pertama, kekuatan ide bisnis mendapatkan skor 3.5 atau sangat layak. Untuk sarannya untuk langsung dibentuk organisasi untuk penyediaan jasa tersebut. Bagian kedua, isu terkait industri atau pasar mendapatkan skor 0,5 atau bisa dibilang layak. Untuk sarannya bersegera melakukan observasi secara keseluruhan atau secara luas. Bagian ketiganya, kelayakan organisasi mendapat skor 1, ini layak. Diharapkan mampu memberikan pelayanan yang baik untuk semua customer bagi yang menyewa jasanya. Bagian keempat, isu finansial. 2, mendapat skor 2 atau bisa dibilang layak. Untuk sarannya langsung melakukan suatu proyek untuk perkembangan perusahaan. Dan untuk nilai keseluruhannya, dia mendapat skor nilai 2 atau bisa dibilang layak. Untuk sarannya untuk langsung mewujudkan bisnis ini agar segera dapat bersaing di luar sana. Oke, ringkasannya, bisnis ini sangat layak untuk dikembangkan dan segera dilakukan langkah-langkah agar bisnis ini dapat berkembang secara pesat dan dapat bersaing di luar. Baik, terima kasih untuk penjelasan tentang analisis kelayakan usaha dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat